orang-orang yang berhati bertauhid yang kokoh, berhati mulia, dibungkus hatinya dengan ketauhidan yang sempurna, yang murni, dia mempunyai tingkat kewalian. Agak kurang jelas, mempunyai tingkat kewalian. Saat dia berbicara, dia petah bicaranya akan menusuk kalbu-kalbu manusia di alam semesta ini. Dia akan berbicara dengan segala kemurnian. Dia akan berbicara bersih dan kejujuran. Catat. Dia akan berwajah cerah dan santun. Sehingga ular saja bisa menikmatinya, mendengar suaranya, melihat wajahnya. Dia barang siapa makhluk-makhluk lain bergaul, entah dia kenal atau tidak, saya katakan makhluk lain, salah satunya diantaranya jin. Melihat keadaannya saja seperti itu, dia ingin berbakti habis. Dia ingin berbakti. Sekalipun tidak diketahui oleh sang pemilik tauhid bersih yang murni ini, dia berbakti. Itu makhluk-makhluk lain yang tidak bisa dengan fail, dengan tindakan-tindakannya, maka dengan tasbihnya dan doa-doanya. Saya di masa lalu sudah menerangkan pohon, daun, akar, batu-batuan, semua bertasbih kepada pemilik tauhid sejati. Karena dia akan terlihat berwajah cerah dan menyenangkan bagi sahabat-sahabatnya. Dia akan melantunkan suara yang sangat santun sekali. Dia akan menusuk kalbu-kalbu manusia apabila berbicara. Bila tidak seperti itu, dia bukan pemilik tauhid. Kalau dia melihat sesuatu, saudaranya sesama Islam, dia mengikatkan hatinya dengan orang Islam yang lain itu berupa sebuah persaudaraan yang kokoh. Sehingga orang itu beroleh keberuntungan bergaul dengan ahli tauhid yang sejati. Mengapa demikian? Dia beroleh doa-doa. Dia beroleh lontaran kasih sayang yang tinggi. Dia beroleh segala macam cahaya yang dimilikinya, yang Allah turunkan kepada dia berupa nur ala nur. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang terus menyebut nama Allah dengan berbagai macam kesucian. Ini adalah keadaannya. Bisakah luntur orang yang separuh-separuh perjalanan di sini? Bisa, manakala hatinya mulai condong kepada dunia, keimanannya terambil, keimanannya ikut kepada kecondongannya. Lalu bagaimana? Cahayanya meredup, kata-katanya tidak lagi tajam seperti biasanya, pandangannya kosong kepada masa depan, ilmu menjadi gelap, tidak terbaca. Segala macam isyarat dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jauh dari manfaat dia bergaul dengan makhluk-makhluk. Jadi pada dasarnya yang disebutkan oleh Ustadz Jordani Salam tadi, menjauhi kepergaulan dengan sahabat-sahabat, tidak terkait. Kalau kata orang Banten, rek bager hayun teu makajen, dia tidak akan merasa kesulitan kalau dimusuhi. Dia akan memaafkan kalau disakiti, kalau dikurang ajari, dia apapun pasti akan memaafkannya. Karena dia tidak ada urusan lagi dengan alam semesta ini. Allah nanti yang akan mengambil tindakan-tindakan. Mana manusia-manusia yang memasang rasa ta'zim, mana-mana manusia yang berbuat kurang ajar, mana-mana manusia yang melontarkan keindahan-keindahan,
Allah akan balas berbanyak-banyak kepada orang itu. Kalau di dalam kitab-kitab Tuan Syekh, kalau tidak salah munqobah, saya lupa munqobahnya keberapa, maka dekatilah orang itu. Segala sumber berada di sana, segala macam. Itu Syed Abdul Qadir Jilani, sang Sultanul Aulia, berpesan. Segalanya ada di situ. Pergilah tetap berdekat, bersahabatlah, berbaktilah, gembirakanlah. Ini yang berbicara bukan Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Karena cahaya memancar. Kewajiban kita apa gerangan? Di atas bumi ini, kalau ada orang yang seperti itu, pergilah berbondong-bondong, pergilah ke sana mendekat, pergilah ke sana memasang rasa ta'zim. Dan kita diwajibkan di alam semesta ini untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Apa gerangan tandanya? Wadakhalud dunya. Tidak condong hatinya kepada dunia, tidak ada urusan. Hirup na kumaha Gusti. Hidupnya bagaimana Allah Ta'ala saja. Dia tidak memikirkan apapun, asal dia lontarkan apa yang ada pada dirinya kepada makhluk yang ada di atas bumi ini. Semua diinginkannya gembira dengan berbagai macam tata cara yang dibawa oleh sang wali. Untuk menggembirakan makhluk. Untuk mencahayakan makhluk. Untuk mengajak makhluk. Inilah dia tergeraknya berbagai macam adab, warna hati yang tidak bisa ditiru-tiru oleh orang biasa. Tidak, itu memang keadaannya. Wajah cerahnya akan menggembirakan, keindahan kata-katanya akan menusuk kalbu. Kesantunannya sangat indah di alam semesta ini. Murkanya menurut ilmu syariat. Karena murkanya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia akan berbela, pasti menyiapkan nyawanya. Para sahabat sekalian, inilah dia ilmu zikir. Inilah dia tentang ilmu kesucian. Inilah ilmu yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jubah yang harus kita pakai. Inilah dia ilmu dan aurad-aurad berbagai macam tata cara dan kaifiat-kaifiat yang kita laksanakan hanya ingin ridho Allah. Sedangkan yang tadi busana, gambaran yang kita ceritakan adalah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak patut mengaku-ngakunya, tidak patut berbangga-bangganya. Tidak ada urusan dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kita adalah hak makhluk kepada Al-Khaliq, merendah bagai bumi. Tidak ada lagi. Pergilah engkau berbakti, merendah bagai bumi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah beribadah, berharaplah kepada Allah Ta'ala saja. Maka apabila dilontarkan persahabatan di dalam hatinya, dia akan mengikat, dia akan menyelamatkan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Para sahabat sekalian, tetapi apabila bencana besar di alam semesta ini, orang-orang yang pemilik tauhid sejati itu yang duluan kena. Beliau-beliaulah yang lebih dulu direnggut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa begitu? Allah rindu kepada orang-orang yang seperti itu daripada orang-orang biasa. Maka itu dulu yang duluan diambil. Inilah dia sifat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita sekali lagi kita dianjurkan mencari seperti itu. Tolabul ilmi. Kita mencari orang-orang yang seperti itu. Berdekat, ambil ilmunya, laksanakan. Seperti apa yang sampai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, kerjakan.